ternyata dari alat-alat marching band yang disusun menjadi yaitu paket drum. Kata si Abah, Siti cobain nih kamu mainin alat ini. Pas aku lihat tuh drumnya juga tuh bukan drum asli, jadi buatan dari bekas marching band yang dirakit. Bassnya lagi kasih Widi kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Santroy. Oke guys, kali ini gue akan reaksikan lagi tentang VOB. Voice of Baceprot. Oke, guys ya, jadi sebelumnya gue udah ngereaksiin banget tuh untuk tentang VOB. Hampir ya 2 hari sekali gue reaksikan tentang VOB. Nah, kali ini gue ngeliat lagi, sebenarnya agak tertarik juga gitu. Ternyata VOB itu sendiri pernah cover ya lagunya Linkin Park. Go away you, such the best puppy. Go away you, such the best puppy. Go away you, such the best puppy. Go away. Memang benar di acara di salah satu TV swasta lah ini gitu ya. Nah, bentuk videonya seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan. Dan juga gue masih akan terus tetap untuk reaksikan lagi dengan fakta-fakta menarik tentang VOB itu sendiri, entah itu tentang lagunya itu sendiri, entah itu tentang coveran itu sendiri, ataupun ya tentang sekitaran dari hal-hal ke depan tentang VOB itu sendiri. Oke? Ya, oke, ya. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan ya. Kita langsung masuk ke videonya. Oke? Hitam putih nih ya acaranya. Nggak jauh ya kalau Widi itu udah main bass ya, gokil. Dia tuh masih gunain karakter-karakter dari RTM itu sendiri ya, vokalisnya ya, ke cara ininya ya. Oke. Gua akan kasih lagi fakta-fakta menarik dari sekitaran dari vokalis ini sendiri, Marsha VOB ini. Tirda Kurnia, vokalis dan gitaris, ini mempunyai karakter sama dengan Siti Aisyah dan Widi Rahmawati. Mereka itu sama-sama pemalu, tapi pemberontak. Mereka ini berteman sejak masih kecil dan itu mendasari semua yang mereka lakukan. Bikin grup musik hingga mengkritik sistem sekolah yang tidak adil lewat mading. Nah, untuk nama grup mereka sendiri adalah Voice of Baceprot, grup metal yang dibentuk pada tahun 2014 yang berasal dari Singajaya, Garut Selatan. Sebuah desa yang dikelilingi bukit layaknya perkampungan Galia di komik Asterix. VOB sekarang telah termasyhur dan mendapat pengakuan di skenaan musik cadas lah pokoknya. Nah, mereka kemudian diliput media lokal dan juga internasional. Tapi popularitas mereka sendiri membawa teror dan ancaman karena dianggap tidak islami dan mengusung musik setan. Jadi dikutip dari Marsha itu sendiri atau Firda, di kampung itu gitar sudah identik dengan pengangguran, rokok, dan minuman keras.
Pokoknya gitar itu berarti pergaulan yang kacau, kata Firda saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di salah satu musik studio ya di Jakarta Selatan. Jadi ada pertanyaan juga. Jadi apa yang terjadi pada masa kecil kalian sehingga punya jiwa pemberontak yang sering dikaitkan dengan jiwa musik metal? Firda pun menjawab, mungkin karena keadaan ya, dari rumah ke sekolah itu bisa 1,5 jam loh. Kalau jalan kaki, jadi kadang-kadang aku telat sampai sekolah. Nah, seringnya itu sendiri aku bareng guru yang datangnya juga telat. Anehnya, guru itu nggak dihukum jalan bebek kayak aku. Mereka bisa langsung masuk kantor, sedangkan aku suruh jalan bebek. Dari situlah aku bercita-cita jadi guru, soalnya enak melanggar tapi nggak dihukum. Iya. Jadi ditanya lagi, hukuman itu menurut kalian adil nggak? Firda pun menjawab, menurut aku sih enggak. Makanya hukuman itu kita kritik di mading sekolah. Tapi anehnya baru dimuat pagi, tulisan itu sudah nggak ada saat jam istirahat. Setelah dibikin kritik, itu pun biasanya kita dipanggil ke ruang guru. Ya sudah, kita bikin tulisan lagi tentang bagaimana kita dipanggil guru. Tapi yang kemudian hilang lagi. Oh, jadi karena sering dipanggil kurang guru, itu kalian akhirnya bertemulah dengan Chef Ersa, Eka Susila, Satya atau Abah Ersa. Ya, kalau dipanggil pihak sekolah biasanya Abah Ersa yang menangani. Dia kan guru bimbingan konseling. Dari konseling itu Abah minta kita gabung ke ekskul teater. Enak sih kalau Abah. Dia nggak menasihati kita bandel, nggak, malah kita dikasih gorengan sama teh manis enak. Oke. Jadi gini guys ya, kalau ini awalnya mereka itu sendiri memang ya dibilangnya ya bukannya terdidik dari anak yang nakal, nggak sih dibilangnya itu, tapi dengan karakter mereka yang kurang bisa diatur ataupun kurang teratur lah ininya. Gitu. Tapi karena bertemu dengan bahasanya dibilangnya dengan mentor, dengan guru gitu kan, yang kebetulan dengan Abah Ersa itu sendiri yang benar-benar punya jiwa seni, dia pun bisa menggali gitu loh kemampuan dari anak itu sendiri. Ya, akhirnya terjadilah untuk VOB itu sendiri. Ya, untuk gimana terjadinya VOB gue sudah jelaskan ya di leksi sebelumnya ya. Oke, nah gue kalau misalnya ngeliat dari karakter dari Marsha itu sendiri atau Firda dari VOB itu sendiri, gue malah jadi teringat-ingat lagi tuh di belanja kan. Gue lagi ingat lagi tuh. Kalau nggak salah dulu juga di tahun 2000-an ada vokalis ya yang cewek juga jilbab, Gugat. Itu vokalisnya Aci ya, kalau nggak salah kan. Dan juga kalau nggak salah itu ada juga ya vokalisnya juga itu vokalis cewek juga, dan itu juga hijab juga ya, itu ada namanya Niza Klimakset. Jadi sebenarnya nggak hanya di sekarang-karang ini ya, bahasanya dibanyak untuk band-band. Maksud gue gini loh, untuk vokalis yang berhijab tapi bermain rock, ya gitu loh. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada, sebelum-sebelumnya juga ada gitu loh. Tapi yang lebih kerennya emang sekarang ini. Karena kenapa? Temanya hanya tiga orang berhijab, itu udah kelihatan di belanya make, bahasanya di belanya make alat musik utama lagi ya kan, ada bass, gitar, melodinya ya gitu sendiri, dan drumnya. Gitu loh, 3 ya kan. Bahkan dulu di tahun gua aja, maksudnya di tahun-tahun zaman gua SMP, STM, itu yang bertiga itu sendiri yang sempet tenar, mungkin kalau di luar, tapi beda ya, ini beda banget. Mungkin pernah tahu juga kan, ini band cowok. Green Day. Oke, udah lanjut aja dulu ya. Masih karakternya receh banget ya. Keren ya. Tapi kenapa dia gak bawa ini ya untuk yang manggung kemarin itu waktu di Eropa tuh? Oh iya. Oke, kita kupas tentang Eropa itu sendiri ya. Voice of Baceprot atau VOB merupakan band metal asal Jawa Barat yang beranggotakan 3 perempuan berhijab, Marsha, Siti, dan Widi.
baru-baru ini mereka melebarkan sayapnya ke kancah internasional dengan menggelar konser tour Eropa yang bernama The Fight Dream Believe Europe Tour 2021. Baru-baru ini mereka tampil di panggung Le Botanique, Brussels. Negara selanjutnya yang mereka kunjungi adalah Prancis dan Swiss. Pada penampilannya di Brussels, mereka membawakan lagu terbarunya yang bertajuk God Allow Me Please to Play Music. Lagu tersebut merefleksikan kecemasan mereka saat menghadapi penolakan dari berbagai pihak terhadap perempuan berhijab yang menyanyikan lagu metal. Tak hanya itu, VOB membagikan pandangan mereka terkait isu kekerasan seksual yang hanya saat ini sedang marak dan menjadi perhatian di Indonesia. Korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru agama di sebuah sekolah Islam di Jawa Barat, Indonesia, dan 8 dari mereka hamil, ucap Marsha. Dia juga mengangkat kejadian yang menimpa Novia Widiasari, korban pemerkosaan yang berujung bunuh diri. Sebelum insiden ini, ada sebuah kasus di mana kami kehilangan perempuan cantik yang diperkosa oleh pacarnya, lalu dipaksa untuk melakukan aborsi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri di depan kuburan ayahnya, ibunya. Sang vokalis juga menyampaikan bahwa dia dapat merasakan penderitaan para korban sebagai sesama wanita. Aku dapat merasakan kepedihan yang dirasakannya. Aku tahu betapa sulitnya menemukan ruang aman untuk perempuan di dunia ini, lanjutnya. Kemudian dia menyampaikan impian grup asal Garut itu dalam bermain musik. Mereka ingin semua perempuan di dunia dapat bebas mengekspresikan diri. Jadi, oleh karena itu kami di sini bukan hanya untuk bermain musik, tetapi juga untuk memperjuangkan tempat aman untuk semua perempuan dimanapun kalian berada, tegasnya. Terakhir, Marsha mewakili anggota VOB lainnya menyampaikan sebuah pesan untuk seluruh perempuan. Sekarang, aku mengatakan sesuatu untuk seluruh saudara perempuan di luar sana. Tolong kuatlah dan jangan pernah merasa sendirian, percaya padaku, pungkasnya. Pendapat ini akhirnya menuai pujian dari publik seperti yang dituliskan. Oke, lanjut ya. Bahasnya lagi kasih Widi kan? Try to take the best of me, go away. Try to take the best of me, go away. Try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me, go away. You try to take the best of me. Energik banget lu. Oke, gue kasih lagi untuk fakta yang menarik yang ketiga ya. Bukan sekedar band main-main, VOB sudah punya sebuah single hits bertajuk School of Revolution yang mendapat banyak respon positif dari para pecinta hingga para musisi. Bahkan dalam Weekend Open Air tahun 2022 nanti ya, ini Marsha CS akan tampil sepanggung dengan nama-nama band metal seperti Slipknot, Judas Priest, Rammstein Steel, dan Lindemann. Nah, VOB itu sendiri mengungkapkan bahwa awalnya mereka hanya diberi ruang kecil untuk latihan. Uniknya, ruangan tersebut berisi barang-barang bekas latihan marching band sekolahnya. Ya, kita dikasih ruangan kecil gitu untuk latihan, nggak terlalu besar sih ruangannya. Jadi memanjang gitu. Terus diisi sama alat-alat dan barang-barang yang sekolahnya itu sendiri nggak diperluin, kayak kabel-kabel busuk.
Sampai SMA latihannya di situ terus karena belum punya studio. Awalnya sih kayak drum misalnya, pakai bekas marching band. Karena di sekolah nggak ada drum asli, ya, akhirnya pakailah bekas-bekas marching band. Ungkap Marsha yang menjadi vokalis sekaligus gitaris VOB. Setelah intensitas latihan yang terus meningkat, mereka lantas berinisiatif untuk mengusulkan kepada kepala sekolah agar diberi alat yang lebih layak. Usul mereka akhirnya dikabulkan oleh pihak sekolah. Baru setelah kita sering latihan, terus usul ke kepala sekolah bahwa kita ada penampilan buat perpisahan dan perlu kayak alat musik. Dan kepala sekolah tuh kayak lihat, kasihan kalau pakai alat yang gitu. Ya jadi H-5 sebelum perpisahan itu dibelilah alatnya. Nah guys ya, jadi yang kita baru tahu itu sendiri sebenarnya ya memang untuk si Siti itu sendiri untuk beli alat drumnya itu sendiri ya. Jadi ternyata dari alat-alat marching band yang disusun menjadi yaitu paket drum. Kata si Abah, Siti cobain nih kamu mainin alat ini. Pas aku lihat tuh drumnya juga tuh bukan drum asli, jadi buatan dari bekas marching band yang dirakit. Marching band kan nggak ada stand-standnya ya? Enggak, jadi emang dirakitnya tuh pakai tali-tali kayak rapia gitu, Om. Keren. Lucu pokoknya. Nah, jadi posisinya tuh si bass drum di tangan kanan, snare di tangan kiri, si hi-hat-nya tuh pakai cymbal ditaliin ke bawah, terus diinjak pakai kaki. Terus pakai tom ditaliin di atas. Pokoknya gimana ya ngejelasinnya? Enggak. Oh, jadi tanpa pedal nih berarti. Tanpa pedal. Nah, itu. Oke, ya, lanjut. Gila, cuman tadinya drum dari itu ya, ultimate lu latihan hasilnya. Latihannya dong. Nice. Sebenarnya komplit ya. Apa yang kita inginin tersampaikan melalui dari mereka semua loh. Satu, ya udah pasti ya di belajar cukup bertiga ternyata bisa jadi musik. Jadi nggak usah butuh-butuh banyak bro. Kedua gitu kan, nggak usah di belanja, nggak usah rusuh deh gitu loh, ya kan. Orang hijab aja bisa, apalagi kita, ya maksudnya kayak cewek-cewek yang lain gitu kan, ya kan. Katanya dibilangnya harus punya seni, harus punya skill, nggak juga sih gitu kan. Nggak juga kan, toh mereka aja dikumpulkan dengan ala-ala teater dulu kok sama Abah Ersa, dan akhirnya latihan dulu ke musik. Dan asal lu tahu sendiri, mereka itu tadinya dibilangnya pas lagi di teater itu sendiri, mereka memang berperan sebagai pemain band di dalam teater itu sendiri. Cuma karena mereka sudah megang tuh alat musik, ya memang udah punya skill juga sih, punya skill musik juga. Akhirnya terbentuklah di saat itu sendiri dengan nama Voice of Bakitos. Nah, Bakiatus Soliha. Ya, dan bandnya itu sendiri sebelumnya nggak hanya bertiga, ada sekitar 7, bahkan ada yang bilang sampai dengan lebih juga kalau salah sih. Ya, oke, ya itu aja sih ya. Nah, kalau misalnya untuk info-info yang menarik lagi tentang Marsha VOB ataupun Widi VOB atau tentang Siti VOB, lo cek di komen. Itu lebih rame banget. Itu para suhu semua lo di komentar gue lo. Ya, tentang VOB ataupun tentang underground. Ini rame banget nih. Dan gue dapet ilmu dari mereka semua di komen ini sendiri. Ya, jangan lupa subscribe-nya, like dan komennya, loncengnya diaktifkan. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.